Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg agar kita memahami pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan yang ke-16, mengapakah ia harus seorang manusia yang sejati dan benar? Karena keadilan Allah menuntut agar natur manusiawi yang sama, yang telah berdosa, harus melakukan pemuasan bagi dosa. Dan karena seorang manusia yang sendirinya berdosa, tidak bisa melakukan pemuasan bagi orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena ada satu manusia yang mewakili kita yang tidak berdosa. Sebab setiap orang berdosa, melakukan kejahatan kepada Allah, sehingga tidak mungkin setiap orang dapat menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Kita sungguh memerlukan seorang penebus yang mewakili kita, karena kita menyadari keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Murka Tuhan, penghukuman Tuhan pasti dijatuhkannya, karena Dia adalah Allah yang tidak berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sungguh bersyukur karena ada seorang manusia yang rela hati, yang rela dalam keberadaannya, mau mati menebus dosa kita, menanggung segala dosa kita, dijadikan berdosa oleh karena kesalahan kita, dan menerima hal itu dengan penuh cinta kasih. Sebab tidak mungkin kita dapat menyelesaikan setiap dosa yang kita perbuat dengan perbuatan baik kita, dengan amal baik kita, dengan jasa yang ada pada kita. Karena kita sudah berada dalam penghukuman itu sendiri. Pertanyaan yang ke-17, mengapakah ia harus juga Allah yang sejati? Agar oleh kuasa kealahannya, ia bisa menanggung di dalam natur manusiawinya beban dari murka Allah. Dan agar ia bisa mendapatkan bagi kita dan memulihkan kepada kita kebenaran dan hidup. Ya benar, sungguh nyata pengajaran Alkitab bahwa anak Allah yang tunggal diutus oleh Bapa di surga untuk menanggung segala keadilan dan murka Allah. Di dalam keadaannya sebagai anak Allah yang ilahi, ia sanggup, dia sungguh-sungguh nyata memberikan kekuatan, memberikan satu kehidupan yang nyata agar kemanusiaannya sanggup menanggung beban dari murka Allah. Betapa ngeri hukuman Allah itu sendiri. Namun, karena ia anaknya yang tunggal dari Bapa di surga, yang mau dengan cinta kasih menerima kita, memulihkan hidup kita, dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Ia mewakili Allah sendiri yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan ke-18, tetapi siapakah pengantara itu yang adalah sekaligus Allah yang sejati dan manusia yang sejati dan benar? Tuhan kita, Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Terpujilah Tuhan, karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang dapat menyatakan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, dengan jelas, dengan tepat, dan kita butuhkan. Tuhan Yesus Kristus mewakili keberadaan Allah yang sejati, yang tidak berubah, yang mutlak, yang kekal, yang selama-lamanya, dan mewakili kita manusia yang dalam keadaan suci, kudus, benar, adil. Ia rela untuk menanggung segala dosa kita dengan menggantikan kita di atas kayu salib. Seharusnya kitalah yang menanggung seluruh hukuman dari keadilan Allah. Namun, karena kasihnya, karena kerelaannya, karena belas kasihannya, ia mengimputasi, mengambil alih semua dosa kita, yaitu mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan sebagai umat kepunyaannya.
hanya ada satu pribadi yang mewakili Allah dan mewakili manusia. Yang kudus, yang suci. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang nabi pun yang dapat mewakili Allah dan manusia. Tidak ada seorang pendiri agama pun yang dapat mewakili Allah dan manusia. Tidak ada seorang rasul pun yang dapat mewakili Allah dan manusia. Tidak ada seorang yang suci yang nyata-nyata mewakili manusia dan Allah. Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Jelas dinyatakan dalam Alkitab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dinyatakan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyatakan, yang dinyatakan bahwa di dalam namanya ada keselamatan. Ya, sungguh benar bahwa Tuhanlah yang membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita dengan nyawanya di atas kayu salib. Mati menyerahkan nyawanya. Dan ia dikubur, bangkit, dan menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sungguh bersyukur karena kita diberikan anugerah secara khusus menikmati perjumpaan pribadi dengan penebus kita yang menguduskan kita, yang memberikan kepada kita status sebagai anak-anak Allah dengan cinta kasih-Nya. Pertanyaan yang ke-19, dari manakah kamu mengetahui hal ini? Dari Injil yang kudus, yang Allah sendiri nyatakan pertama-tama di Firdaus, kemudian diwartakan oleh para bapa leluhur yang kudus dan para nabi, dan diberikan bayang-bayangnya di dalam persembahan-persembahan korban dan upacara-upacara lain di dalam Taurat, dan akhirnya digenapi oleh anaknya yang tunggal. Sungguh benar, ketetapannya di dalam kekekalan telah dinyatakan ketika sesaat manusia jatuh dalam dosa. Dan ia menyatakan rencana penebusannya dari zaman ke zaman melalui hamba-hambanya, melalui anak-anak Allah yang dinyatakannya, dan melalui firman Tuhan, Injil kebenaran, Injil kasih karunia, kita mendapatkan kabar baik. Roh Kudus yang memberikan kepada kita iman untuk percaya apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan hanya mereka yang diberikan pencerahan, hidup yang baru, hati yang dibaharui, yang dapat menerima firman, kebenaran, Injil Yesus Kristus. Tetapi mereka yang tidak diterangi hatinya oleh Roh Kudus, yang tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, hanya mengetahui, bahkan tidak mempercayai, sehingga menolak pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita bersyukur karena kita sudah ditebus. Dan kita bersyukur karena pengantara kita dengan Allah yang kudus adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang dari surga, turun ke bumi, menyelesaikan rencana penebusan Kristus, dan memberikan kepada kita jaminan hidup kekal. Dia kembali kepada Bapa dan akan datang kembali untuk menyempurnakan penebusan yang sungguh-sungguh kita nanti-nantikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kabarkan, beritakan, sampaikan berita baik ini, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penebus, pengantara yang menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya pengajaran hari ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.